Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkannya saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan, hari mujizat Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, berbicara Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah di hari yang luar biasa ini, saudara. Kita akan mendengarkan pesan-pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah pesan terakhir Tuhan Yesus kepada muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Jadi, Tuhan memberikan waktunya. Tuhan masih memberikan waktunya, walaupun hanya sedikit, untuk murid-muridnya. Bukankah ini luar biasa, saudara? Tuhan masih memberikan waktu, walaupun sedikit, kepada orang yang dikasihinya. Berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan memberikan waktunya, yaitu waktu yang terbaik, waktu yang Dia punya untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya ada di dalam hadiratnya, ada di dalam kasihnya, dan ada di dalam rencananya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia mau peduli, Dia mau memberikan yang terbaik kepada kita, saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, saudara. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Inilah waktu yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke sorga. Murid-muridnya memakai waktu itu dengan luar biasa, saudara. Bagaimanakah caranya murid-murid memakai waktu yang Tuhan berikan? Dengan bertanya. Ini yang luar biasa. Sebab di dalam hati murid-murid ada yang ragu-ragu, ada yang tidak siap, ada yang tidak mau ditinggalkan oleh Yesus gurunya. Jadi, pertanyaan yang ada di dalam hatinya dikeluarkan hari itu, saudara. Mereka mengeluarkan isi hatinya. Mereka mengeluarkan semua yang ada di kepalanya. Inilah yang saya mau katakan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam hati kita, saudara. Untuk mengeluarkan semua yang ada di pikiran kita. Untuk mengeluarkan semua keraguan kita, pertanyaan kita. Mungkin kita punya pertanyaan dalam hati kita. Mungkin kita punya ketakutan. Mungkin kita punya keraguan. Mungkin juga kita punya banyak sekali permintaan. Hari ini, sampaikan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah kita, saudara. Tuhan ada di tengah saudara. Tuhan hadir. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Jangan buang waktu kita hanya untuk mengeluh, saudara. Jangan buang waktu kita hanya untuk merenungkan hal-hal yang tidak pasti. Tapi, berikan waktu kita untuk ada di hadirat-Nya. Untuk ada dalam kasih-Nya. Dan untuk ada di dalam kuasa-Nya. Orang yang ada di hadirat Tuhan, orang itu akan berkomunikasi dengan Tuhan. Orang itu akan bicara dengan Tuhan. Orang itu akan katakan semua yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan, saudara. Murid-murid ada di dalam hadirat Tuhan. Kejadian terakhir, waktu yang terakhir ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan yang begitu hebat ada di tengah mereka. Mereka merasakannya, saudara. Merasakan bagaimana suasana terakhir. Merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang terakhir. Hadirat Tuhan sebagai manusia yang terakhir, saudara. Jadi, murid-murid mengeluarkan semua kata-katanya kepada Tuhan. Mereka sekarang punya keberanian untuk bertanya langsung kepada Tuhan. Karena ini adalah saat yang terakhir. Jadi sudah tidak bisa lagi tanya dengan Tuhan secara berhadapan muka. Dan pertanyaannya yang disampaikan hari itu luar biasa, saudara. Dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan,
maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Luar biasa, saudara. Inilah semua katakan pertanyaan yang hebat. Pertanyaan yang tidak pernah diduga. Pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab. Secara manusia tidak akan bisa dijawab. Ini yang bisa jawab hanya Tuhan, saudara. Jadi, murid-murid tahu bahwa dia berhadapan dengan Tuhan. Mereka berhadapan dengan Tuhan. Jadi mereka harus bertanya hal-hal yang sangat hebat, sangat luar biasa, dan sangat sulit. Mereka ingin jawaban Tuhan, saudara. Kalau kita lihat di sini, pertanyaannya, pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan. Murid-murid bertanya kepada Tuhan. Dia bukan bertanya kepada manusia. Dia tahu bahwa Tuhan bisa menjawabnya apapun pertanyaannya. Hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia bisa mendengarkan semua pertanyaan kita, saudara. Semua pertanyaan saudara. Apa yang ada di dalam hati, apa permintaan saudara hari ini. Karena murid-murid ini bukan hanya bertanya, tapi minta waktu Tuhan untuk memulihkan kerajaannya bagi Israel. Jadi mereka minta. Ini yang luar biasa, saudara. Tuhan ingin kita minta apapun itu. Minta pasangan hidup, minta pekerjaan, minta pelayanan, minta bisnis, minta berkat. Sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah kita. Karena Tuhan ada di tengah saudara. Tuhan mendengarkan doa. Tuhan mendengarkan permohonan anaknya. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang baik. Karena Tuhan mau hadir di tengah kita dan mendengarkan. Pertanyaannya, adakah Tuhan seperti itu? Tuhan yang lain seperti itu yang mau mendengarkan umatnya. Tuhan Yesus mau mendengarkan umatnya. Karena Dia mau menolongnya. Karena Dia ingin menolongnya. Dia peduli, Dia memperhatikan. Inilah sifat Tuhan, saudara. Dia punya rasa empati, Dia punya rasa simpati, Dia punya rasa untuk menolong anaknya dengan luar biasa. Hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita untuk mengandalkannya. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan, selalu rindu dekat Tuhan, dan selalu ada di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kalau kita lihat di sini selanjutnya, saudara, luar biasa. Pertanyaan itu dijawab Tuhan. Pertanyaan yang sukar. Pertanyaan murid-murid di waktu yang terakhir dijawab Tuhan. Jawabannya dikatakan di sini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Jawaban yang pertama, luar biasa. Saat itu juga dengan spontan Tuhan menjawabnya. Inilah saya mau katakan, saudara, bahwa Tuhan bukan hanya bisa hadir, bukan aja di tengah kita, bukan hanya bisa mendengarkan keluh kesah kita, pergumulan masalah kita, tapi Tuhan bisa menjawabnya. Tuhan bisa menjawab doa. Dan Tuhan menjawabnya dengan luar biasa, saudara. Kalau kita mendengar jawaban Tuhan, kita akan sangat kagum, kita akan sangat luar biasa karena jawabannya begitu hebat. Murid-murid juga sangat excited, sangat kagum karena mendapatkan jawaban Tuhan saat itu juga. Jawabannya luar biasa, saudara. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Jadi murid-murid bertanya sesuatu hal yang tidak perlu dikatakan, dijawab kepada mereka. Karena itu waktunya Tuhan. Itu bukan urusan manusia. Itu bukan urusan orang-orang. Tapi itu urusan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan sudah katakan, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, berarti urusan seperti itu nggak usah ditanya lagi. Itu urusannya Tuhan. Jadi pertanyaan yang sukar dijawab Tuhan. Dijawab dengan luar biasa.
bahwa mereka tidak perlu tahu. Luar biasa, saudara. Murid-murid yang mendengarnya, murid-murid kagum, murid-murid baru tahu bahwa semua karena Tuhan, semua karena waktu Tuhan. Mereka bisa bertemu hari ini juga karena Tuhan, karena waktu Tuhan. Mereka bisa melihat wajahnya untuk yang terakhir juga karena Tuhan, karena waktu Tuhan. Mereka bisa bertanya juga, bisa bicara, itu karena Tuhan, karena waktu Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tahukah saudara bahwa semua yang terjadi karena anugerah Tuhan, karena waktu Tuhan. Tuhan memberikan waktunya dengan luar biasa. Tuhan memberikan waktunya untuk memberkati umatnya, menolong umatnya, memberikan damai sejahtera, bahkan memberkati dan menyelamatkan mereka. Yang kedua, jawaban Yesus kepada murid-muridnya, yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Jadi, kedatangannya pasti, pemulihan pasti, tapi semua itu ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Bapa yang tahu, Bapa yang punya rencana, Bapa yang akan melakukannya. Dan dia tidak perlu memberitahu kepada siapapun, saudara. Karena itu hak prerogatif Bapa, itu haknya. Kalau kita lihat, ada hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, dan banyak sekali hak prerogatif yang lain. Itu tidak bisa diintervensi, saudara. Itu tidak bisa diajukan atau tidak bisa disarankan. Semua keputusan terserah presiden. Nah, hari ini kita belajar hak prerogatif Allah yang Maha Kuasa, hak prerogatif Bapa. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk manusia, termasuk murid-murid Tuhan. Sekalipun mereka sangat ingin tahu masa dan waktunya, sangat ingin tahu jawabannya, Tuhan katakan tidak perlu tahu. Dan itu Bapa yang akan menentukan. Luar biasa, saudara. Jawaban yang indah, jawaban yang tegas, jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban itu didengar oleh murid-murid. Mereka baru tahu bahwa Bapa yang punya waktu, Bapa yang akan menentukan waktunya, kapan dia akan memulihkan, kapan dia akan datang untuk yang kedua kali, saudara. Yang ketiga jawabannya dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Malah Tuhan memberikan mereka penolong, memberikan mereka kuasa, memberikan mereka berkat, memberikan mereka reward, bahkan memberikan mereka anugerah. Saya bisa katakan, saudara, kuasa itu anugerah Tuhan. Kuasa itu berkat Tuhan. Kuasa itu mujizat Tuhan. Artinya tidak sembarangan orang mendapatkannya. Hanya orang-orang yang ditentukan Tuhan yang akan mendapatkannya. Berita yang baik hari ini, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ditentukan untuk menerima hal yang baik, hal yang indah dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau hadir di tengah kita. Tuhan mau mendengarkan kita. Tuhan mau ada di tengah kita. Itu artinya dia mau memberikan berkat. Dia mau memberikan mujizatnya, dia mau memberikan anugerahnya. Murid-murid mendapatkan berkat yang hebat hari itu. Mereka tidak menyangka, saudara, jawaban Tuhan melebihi semua yang ada di pikiran mereka. Mereka akan mendapatkan kuasa. Apakah kuasa itu? Itu kuasa yang dipakai Tuhan waktu dia melayani di tengah dunia ini. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, bahkan memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Kuasa Allah yang maha tinggi, dan kuasa itu ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan janjikan akan memberikan Roh Kudus kepada kita, kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya, saudara? Murid-muridnya yang pertama adalah orang yang ada bersama dengan Yesus melayani selama 3,5 tahun dan melihat hari-hari yang terakhir, melihat kenaikannya ke sorga. Yang kedua, murid Tuhan adalah saudara dan saya, yang percaya sekalipun tidak melihat, yang mau ada di dalam hadiratnya sekalipun tidak melihat secara pribadi, secara manusia.
Kita percaya karena kita tidak melihat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat, tidak melihatnya. Inilah saya mau katakan, iman yang luar biasa ada di tengah umatnya, ada di tengah kita. Tuhan berikan kita iman yang bertumbuh setiap hari, iman yang kuat, iman yang selalu ada dan selalu menjadi penghubung, yang selalu memberikan sukacita, memberikan jawaban, saudara. Jadi hari itu, murid-murid mendapatkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, Roh yang hebat, Roh yang akan memberikan mereka kuasa, yang akan memberikan mereka penghiburan, bahkan yang akan menggantikan tugasnya. Jadi mereka tidak sendiri, saudara. Mungkin mereka berpikir, ya kalau Tuhan pergi, kita sendiri dong. Kita tidak ada lagi yang bisa kita tanya, tidak ada lagi yang bisa kita ikuti, tidak ada yang kita dengar. Tuhan menjawabnya, ada yang akan datang, yaitu Roh Kudus. Roh itulah yang akan mendengarkan mereka, yang akan menghibur mereka, menguatkan mereka, bahkan membuat mereka berani melewati semua yang ada di tengah dunia ini. Yang keempat dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Garis bawah kalimat yang indah ini, saudara. Di Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus diberikan kepada mereka, supaya mereka menjadi saksinya, supaya mereka menjadi saksi Tuhan, supaya mereka menjadi alat Tuhan, supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Berita yang baik hari ini, saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bersaksi kepada banyak orang tentang kasih-Nya, tentang kuasa-Nya, tentang keselamatan, tentang berkat-Nya, dan tentang siapa Yesus. Luar biasa, saudara. Roh Kudus akan memampukan kita bersaksi. Bahkan dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia. Melebihi Yesus sendiri. Yesus melayani di sekitar Israel, tetapi murid-muridnya akan melayani di luar Israel, di luar negeri Israel, bahkan di seluruh dunia. Hari ini Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi negeri kita, bagi orang-orang yang ada di luar negeri, bahkan di seluruh dunia. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, bahkan Tuhan akan memberikan Roh-Nya. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, memberikan kita sukacita, dan menjawab semua kebutuhan kita, saudara. Hari ini, Tuhan akan menjawab semua kebutuhan kita, apapun yang kita perlukan, dengan kuasa-Nya, dengan kehebatannya, dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya. Berbahagialah orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima Roh Kudus. Mereka akan diubahkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan mendapatkan kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai setiap kami, Tuhan pakai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan luar biasa. Tuhan berikan Roh Kudus, Roh yang menguatkan, Roh yang penuh dengan kuasa, memberkati mereka, menghibur mereka, bahkan memberikan kesembuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.